Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang tidak membiarkan umatnya, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan kita hari ini adalah merayakan kemenangan iman. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ada saja tantangan dan persoalan, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyediakan kemenangan iman di dalam kehidupan Anda. Ada kemenangan iman yang Tuhan sediakan untuk kita rayakan dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami membuka hati untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 7, ayatnya yang pertama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hidup ini nggak lancar-lancar saja, bukan? Ada saja masalah dan pergumulan. Begitu juga yang dialami oleh Abraham ketika keponakannya tinggal di Sodom dan Gomora. Kirain lancar-lancar saja, nggak taunya ada musuh yang datang menghancurkan Sodom dan Gomora, merampok semuanya, termasuk Lot dan keluarganya juga mengalami kesusahan seperti itu. Ketika Abraham mendengar persoalan itu, ini jadi masalah besar. Karena keponakannya kan jalan bareng dia dari Ur Kasdim. Kalau andai kata keponakannya diculik bagaimana coba? Nggak diduga-duga ada masalah seperti ini. Ini pergumulan yang berat, tapi kita melihat bagaimana Abraham bertindak dengan kekuatan Tuhan dan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan sediakan kepada Abraham. Saya juga percaya kemenangan dari Tuhan. Tuhan sediakan juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika sedang mengalami pergumulan dan masalah. Namun kita mencari Tuhan dan kita siap untuk menghadapi pergumulan itu berserta dengan kekuatan Tuhan, maka saya percaya ada kemenangan dari Tuhan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Abraham mengalami kemenangan, dan apa yang terjadi? Dari kebenaran firman Tuhan kita melihat, saudaraku, Melkisedek, seorang Raja Salem, Raja Kebenaran, datang berjumpa dengan Abraham, bertemu kepada Abraham. Dan ini pertemuan yang luar biasa, di mana Abraham menang dalam peperangannya. Abraham merayakan kemenangan bersama-sama dengan pertemuan dengan Melkisedek. Cara merayakannya unik sekali, saudaraku ya. Cara bersyukur atas kemenangan iman ini unik sekali. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Abraham, orang yang hebat, leluhur Israel. Melkisedek, seorang raja yang hebat juga. Dan dia adalah raja yang luar biasa terkenal karena dianggap sebagai Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Mereka berdua bertemu dan mereka saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mereka saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini juga satu pelajaran iman bagi kita. Ketika kita merayakan kemenangan iman, karena Tuhan telah menolong kita, karena Tuhan tidak akan pernah melupakan hidup kita, karena Tuhan ingin membuat kehidupan kita berubah dan mengalami pemulihan kemenangan dari persoalan, maka saudaraku, rayakanlah kemenangan itu dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya.
Jangan mentang-mentang karena dapat jawaban dari Tuhan, mengalami kesaksian iman yang luar biasa, kita sudah merasa lebih rohani, lebih dipakai Tuhan daripada yang lainnya. Nggak boleh seperti itu. Belajarlah Melkisedek dengan Abraham, sama-sama tokoh besar, sama-sama dipakai Tuhan, tapi satu sama yang lain saling menghargai dengan hati yang tulus. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, yang menarik adalah kalau kita lihat Kejadian 14 ayat yang ke-18, di sini firman Tuhan berkata, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Wow, menarik sekali saudara. Di mana Melkisedek datang menyongsong Abraham dengan memberkati Abraham. Dia membawa berkat buat Abraham, membawa roti dan anggur. Wow, ini sangat melegakan. Dan dia adalah seorang imam Allah. Ini suatu praktek yang baik di mata Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham kepada imam Allah ini, yaitu Abraham mempersembahkan perpuluhan. Barang-barang yang terbaik yang dia peroleh, dia ambil 1/10 dari itu dan dia memberikan persembahan perpuluhan kepada hamba Tuhan ini, kepada imam Allah ini. Di sini kita melihat bahwa Abraham merayakan kemenangan iman dengan saling memberkati antara Abraham dan Raja Melkisedek. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan dalam hidupmu, jangan lupa untuk merayakannya dengan saling memberkati sesuai porsi kita, sesuai bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Contoh yang baik, teladan yang baik yang dilakukan oleh Abraham adalah memberikan perpuluhan kepada pelayan Tuhan, imam Allah yang maha tinggi yang bernama Melkisedek. Dan saudaraku, mereka juga saling menguatkan satu sama yang lain. Di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan berkata, atau dari ayat 19, lalu Melkisedek memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lihatlah saudaraku, apa yang terjadi? Saling menguatkan satu sama yang lain. Di mana Melkisedek menguatkan Abraham, Abraham juga balik menguatkan Melkisedek dengan apa yang mereka peroleh. Biarlah kemenangan-kemenangan iman kita menjadi kekuatan bagi orang lain. Biarlah pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan dalam hidup kita turut menguatkan iman yang lainnya agar tetap berserah, berharap sungguh hanya kepada Tuhan. Marilah saudaraku, rayakan kemenangan iman yang Tuhan sediakan dalam hidupmu dengan saling menghargai, saling memberkati, dan saling menguatkan sesama anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ketika ada pencobaan, kami akan bertindak dengan iman karena kami tahu Tuhan menyediakan kemenangan iman dalam hidup kami. Dan Tuhan pasti memberikan kami kesempatan untuk merayakan kemenangan iman yang Tuhan sediakan dalam diri kami, keluarga kami, usaha kami, kesehatan kami, dan masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkatilah kami di saat kami akan beristirahat. Kami beristirahat dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap membuka diri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan yang ajaib. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat, sampai kita bertemu kembali besok malam. Shalom.